Komedian senior Entis Sutisna atau yang lebih dikenal publik dengan nama Sule belum lama ini mengalami kondisi kesehatan yang menurun secara drastis saat sedang melakukan pekerjaan di Indramayu, Jawa Barat. Saat itu Sule diketahui tidak sanggup melanjutkan aktivitas apapun dan perlu segera mendapat perawatan. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, diketahui bahwa Sule mengalami infeksi pada sistem pencernaannya. Infeksi saluran pencernaan adalah peradangan pada dinding lambung dan usus yang terjadi akibat serangan kuman seperti virus, bakteri, dan parasit. Infeksi saluran pencernaan umumnya terjadi karena tertular kuman dari makanan maupun minuman. Infeksi juga bisa terjadi jika memegang wajah, hidung, atau mulut setelah menyentuh benda yang terkontaminasi tanpa mencuci tangan. Infeksi saluran pencernaan umumnya tidak berbahaya pada orang yang sehat. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan gejala berat atau dehidrasi pada bayi prematur, anak-anak, orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang daya tahan tubuhnya lemah. Infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Ada beberapa contoh masing-masing kuman yang dapat menyebabkan infeksi dan cara penyebarannya. Virus. Norovirus menular dari makanan atau air yang terkontaminasi. Rotavirus menyentuh mulut tanpa mencuci tangan, misalnya setelah dari toilet. Virus ini paling sering menyebabkan infeksi saluran pencernaan pada anak-anak. Cytomegalovirus atau enterovirus menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh penderita. Kondisi ini dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Bakteri, Helicobacter pylori, menular dari kontak mulut atau air liur dengan penderita infeksi ini, misalnya ketika berciuman. E. coli, menyebar dari makanan atau air yang terkontaminasi feses. Salmonella, mengkonsumsi daging telur maupun produk susu yang telah terkontaminasi atau tidak dimasak dengan baik. Campylobacter, menular melalui air yang tercemar dan kotoran hewan peliharaan atau makan daging yang tidak dimasak sampai matang dan olahan susu yang tidak dipasteurisasi. Shigella, mengkonsumsi makanan atau minum air yang terkontaminasi. Parasit, Giardia, menyebar melalui kontak dengan penderita atau hewan yang terinfeksi parasit ini. Cryptosporidium, menular dari air yang terkontaminasi, biasanya dari air kolam renang umum atau danau. Lalu apa faktor resiko infeksi saluran pencernaan? Berusia di bawah 5 tahun atau lanjut usia, melakukan aktivitas atau tinggal di tempat dengan banyak orang, misalnya fasilitas penitipan anak, sekolah, atau asrama. Memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena menderita HIV atau AIDS, atau diabetes serta menjalani kemoterapi. Menetap atau tinggal sementara di wilayah dengan sistem sanitasi atau kebersihan yang buruk. Tidak menjaga kebersihan diri sendiri, misalnya jarang mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Mengonsumsi makanan terutama daging, telur, atau hidangan laut yang tidak dimasak sampai matang. Mengonsumsi susu atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Gejala infeksi saluran pencernaan bisa berbeda tergantung pada penyebabnya. Tingkat keparahannya juga bisa ringan hingga berat. Gejala infeksi saluran pencernaan akibat virus bisa muncul 3 hingga 10 hari setelah infeksi terjadi. Sementara itu, keluhan akibat infeksi bakteri muncul lebih cepat, kira-kira 12 jam setelah terinfeksi. Gejala-gejala yang umumnya muncul akibat infeksi saluran pencernaan yaitu mual, muntah yang bisa menyembur, diare, nafsu makan berkurang, kram perut, perut kembung, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Dari gejala tersebut, infeksi saluran pencernaan dapat menyebabkan dehidrasi. Beberapa gejala awal dehidrasi pada orang dewasa yaitu haus, mulut kering, urin berwarna lebih pekat atau gelap, jumlah dan frekuensi buang air kecil menurun, kulit kering, sakit kepala, kram otot. Sementara pada bayi dan anak-anak, gejala awal dehidrasi yaitu mulut dan lidah kering, air mata sedikit saat menangis, jarang buang air kecil atau popok tetap kering selama 3 jam, lebih rewel dari biasanya, atau justru tidak aktif maupun tampak lemas, napas terlihat lebih cepat, kaki atau lengan teraba dingin. Lalu kapan harus ke dokter? Infeksi saluran pencernaan yang tergolong ringan umumnya akan membaik dengan perawatan mandiri, namun waspadai keluhan yang memerlukan penanganan medis. Segera ke dokter jika mengalami gejala-gejala berikut yang mungkin menandakan infeksi saluran pencernaan. Diare lebih dari 5 kali dalam sehari,
diare berlangsung lebih dari sehari pada bayi atau lebih dari 2 hari pada orang dewasa, diare disertai tinja berwarna hitam, bertekstur lengket, dan mengandung darah atau nanah, demam tinggi yaitu lebih dari 38 derajat Celcius, muntah terus-menerus, muntahan berwarna hijau atau hitam seperti bubuk kopi. Pertolongan di IGD juga diperlukan jika muncul gejala dehidrasi berat seperti sangat lemas dan linglung, pusing berat seperti akan pingsan, jumlah urin sedikit atau tidak buang air kecil sama sekali, terlihat lemas dan sangat mengantuk, ubun-ubun cekung terutama pada bayi. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Kebanyakan infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan obat khusus seperti antibiotik. Sementara itu, infeksi saluran pencernaan akibat bakteri atau parasit perlu ditangani dengan antibiotik atau antiparasit. Namun obat ini hanya boleh digunakan atas anjuran dokter berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika gejala yang dialami ringan atau sedang, penderita infeksi saluran pencernaan umumnya cukup melakukan perawatan mandiri di rumah, seperti minum oralis setiap diare atau muntah untuk mengganti cairan dan elektrolit yang keluar, menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi bisa dari air putih, ASI, susu formula, jus buah, maupun kaldu sesuai dengan usia penderita, mengkonsumsi makanan yang lunak dalam porsi kecil seperti bubur atau sup, berhenti makan atau minum jika mual atau muntah kembali, dan melanjutkan makan dengan porsi kecil setelah beberapa jam, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan berkafein, makanan berlemak atau berbumbu menyengat, dan makanan tinggi serat selama masih diare. Minum suplemen seperti zinc dan probiotik yang mengandung Lactobacillus acidophilus untuk mempercepat penyembuhan diare. Mengkonsumsi obat anti diare yang dapat dibeli di apotek, tetapi konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Mengkonsumsi obat antibiotik atau antiparasit sesuai dengan aturan pakai dari dokter, beristirahat dan tidur cukup, rutin mencuci tangan selama sakit, terutama setelah buang air dan sebelum makan. Infeksi saluran pencernaan dengan gejala atau dehidrasi berat perlu ditangani di rumah sakit. Contohnya dengan memberikan obat untuk mengatasi infeksi dan cairan melalui infus. Selain itu, dapat juga memberikan obat untuk mengatasi diare dan muntah. Pada kebanyakan kasus, infeksi saluran pencernaan bisa sembuh dengan penanganan mandiri. Namun, pada orang dengan daya tahan tubuh lemah dan anak-anak, kondisi ini beresiko menyebabkan gejala parah atau komplikasi. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat infeksi saluran pencernaan yaitu peradangan pada lambung, gastritis, luka lambung akibat infeksi H. pylori, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan ginjal akibat dehidrasi, shock hipovolemik. Kuman penyebab infeksi saluran pencernaan dapat menyebar dengan sangat mudah. Ada upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko tertular infeksi saluran pencernaan, yaitu mencuci tangan dengan rutin menggunakan sabun dan air mengalir setelah menggunakan toilet, serta sebelum atau sesudah menyiapkan makanan. Membersihkan permukaan benda atau barang apapun yang dapat menjadi media penyebaran infeksi, tidak membeli makanan atau minuman yang belum terjamin kebersihannya, menyimpan bahan-bahan makanan dengan benar di lemari es, memastikan makanan yang dimasak telah benar-benar matang, tidak mengonsumsi makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, menjalani vaksinasi rotavirus sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter, memastikan untuk hanya minum air kemasan ketika berkunjung atau bepergian ke tempat yang sanitasinya buruk. Saat ini, Sule berkomitmen untuk lebih memperhatikan kondisi fisiknya dan tidak lagi mengesampingkan kesehatan demi pekerjaan. Ia juga berharap agar masyarakat dapat mengambil pelajaran dari pengalamannya untuk lebih peduli terhadap kesehatan, terutama ketika berada dalam tekanan pekerjaan yang tinggi. Kita doakan semoga Kang Sule dapat kembali sehat dan beraktivitas kembali.